Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Aurelia dengan NIM 2288240002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Anggi, yaitu Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Check it out. Baik, jadi saya di sini akan mencoba mereview buku dengan judul The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia, karya Jean Gilman Taylor. Di review buku kali ini saya memfokuskan untuk mereview pada bab 2 dan 3. Batavia yang kini kita kenal sebagai Jakarta pada awalnya hanyalah sebuah pelabuhan kecil yang bernama Jakarta. Nah, memasuki abad ke-17, Batavia itu tidak lagi sekedar benteng dagang VOC ya, melainkan berubah menjadi sebuah kota dengan masyarakat yang semakin kompleks, yang dimana di dalam temboknya itu lahir komunitas yang penuh dengan warna, mencerminkan bagaimana bangsanya dan budayanya yang bertemu di persimpangan jalur perdagangan Asia. Nah, pada bab kedua ini yaitu pertumbuhan masyarakat pemukiman, Jean Gilman Taylor ini menggambarkan ya bagaimana Batavia berkembang pesat sebagai pusat kolonial. Masyarakatnya terbentuk dari berbagai lapisan seperti pegawai VOC yang memegang kekuasaan. Warganya bebas untuk mencoba mencari peruntungan, sehingga budak itu menjadi tenaga utama dalam rumah tangga maupun perkebunan di sekitar kota. Para budak yang hadir hampir di setiap rumah tangga menjadi juru masak, pengasuh anak, bahkan pekerja kebun. Nah, mereka itu adalah tulang punggung ekonomi domestik Batavia. Namun, keberadaan mereka juga menandai ketidaksetaraan yang tajam dalam struktur sosial kolonial. Di sisi lain, hubungan antara pria Eropa dan perempuan Asia melahirkan kelompok Eurasia atau Indo. Nah, anak-anak hasil perkawinan campuran ini tumbuh menjadi jembatan budaya, menciptakan gaya hidup baru yang tidak sepenuhnya Belanda dan tidak sepenuhnya Asia. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah campuran Belanda, Portugis, dan Melayu. Kehidupan rumah tangganya juga diwarnai oleh tradisi lokal yang terpadu dengan kebiasaan Eropa. Nah, meski demikian, angka kematian di Batavia itu sangatlah tinggi akibat penyakit tropis. Banyak juga penduduk Eropa yang meninggal muda. Untuk menjaga keberlangsungan komunitas, imigrasi baru dari Belanda, India, atau daerah lain di Asia menjadi mutlak. Nah, dengan demikian, Batavia juga terus-menerus menerima gelombang penduduk baru, menjadikannya kota yang selalu dinamis namun juga rapuh. Nah, lanjut ke bab 3, jaringan masyarakat kolonial pada abad ke-18. Nah, kita bisa melihat Batavia itu berperan sebagai pusat jaringan sosial, ekonomi, dan politik VOC di Asia. Nah, kehidupan masyarakatnya juga tidak hanya ditentukan oleh jembatan resmi, tetapi juga oleh hubungan keluarga dan perkawinan. Banyak pejabat VOC yang menikahi perempuan Indonesia atau Asia untuk memperkuat posisi sosialnya dan jaringan ekonomi mereka. Nah, dengan cara ini, keluarga menjadi kunci dalam pembangunan aliansi dan pertahanan kekuasaan. Stratifikasi sosialnya juga semakin jelas. Di puncak terdapat elit Eropa yang memonopoli jembatan tinggi. Di bawahnya Indonesia, Eropa yang memiliki identitas campuran. Lalu komunitas Cina yang semakin kuat secara ekonomi, serta masyarakat pribumi dan budak yang kadang tidak dianggap setara. Meskipun VOC memiliki sistem hukum dan gereja yang ketat, praktik sehari-harinya di Batavia seringkali berbeda-beda. Nah, banyak aturan yang diabaikan atau disesuaikan juga dengan realitas lokal. Nah, hal ini tuh dapat menciptakan budaya kolonial yang unik, yang dimana nilai-nilai Eropa juga terpadu dengan kebiasaan Asia. Dari rumah besar para pejabat, pesta dansa, hingga pasar yang ramai di luar tembok kota, Batavia abad ke-18 memperlihatkan sebuah masyarakat campuran. Dengan identitas yang terus berubah, kota ini bukan hanya pusat dagang, tetapi juga ruang pertemuan dua dunia yang melahirkan budaya baru, budaya Hindia Belanda.
Baik, dengan demikian, bab 2 dan bab 3 dari buku The Social World of Batavia ini memperlihatkan bahwa Batavia itu bukan sekedar ibu kota kolonial, melainkan juga sebuah dunia sosial yang kompleks, di mana di dalamnya kita bisa melihat bagaimana kekuasaan, perkawinan, perdagangan, dan juga kehidupan sehari-harinya dapat membentuk jaringan masyarakat kolonial yang penuh dengan warna, namun juga dengan penuh ketidaksadaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang datangnya dari mulut saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.